Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Lumenturuan dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang Bapak Insinyur Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia yang ke-7, tentang bagaimana kepemimpinan dan kontribusinya saat menjabat sebagai Presiden Indonesia. Selanjutnya, profil singkat dari Bapak Joko Widodo yaitu nama lengkap Insinyur Haji Joko Widodo yang lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Pendidikan Sarjana Teknik Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Karir sebelum politik. Bapak Joko Widodo memulai karir sebagai pengusaha mebel dengan mendirikan CV Rakabu pada tahun 1985. Kesuksesan bisnisnya membentuk gaya kepemimpinan yang efisien dan berorientasi pada kualitas. Kepemimpinan dalam pemerintahan. Pada tahun 2005, beliau memulai karir politiknya dengan terpilih sebagai wali kota Surakarta atau Solo. Beliau berhasil mengubah Surakarta menjadi kota yang tertata. Ini menjadi landasan kesuksesan politiknya yang kemudian membawanya ke kursi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Yang kedua ada gaya kepemimpinan Bapak Jokowi. Yang pertama itu kepemimpinan merakyat. Bapak Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinan belusukan, yaitu turun langsung ke masyarakat untuk memahami permasalahan mereka. Gaya ini membuatnya lebih dekat dengan rakyat dibandingkan pemimpin sebelumnya. Yang kedua itu ada desentralisasi kekuasaan. Selain merakyat, Bapak Jokowi juga memperhatikan pentingnya desentralisasi kekuasaan, terutama dalam mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat. Ketiga, fokus pada infrastruktur dan konektivitas. Membangun jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Papua, dan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Mengembangkan proyek MRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Memperbaiki dan membangun bandara, pelabuhan, serta jalan di berbagai daerah, serta menjalankan program tol laut untuk menekan harga barang di wilayah timur Indonesia. Pembangunan ekonomi dan SDM. Yang pertama itu ada penguatan UMKM dan kewirausahaan. Bapak Jokowi juga memberikan perhatian besar pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia dengan memberikan akses mudah terhadap kredit usaha rakyat atau KUR dan mempermudah regulasi usaha. Yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Bapak Jokowi menyadari pentingnya pengembangan SDM untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Kebijakan industri hilirisasi. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional, Bapak Jokowi memfokuskan upaya pada hilirisasi industri yang merupakan pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Dampak kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Yang pertama, kemajuan infrastruktur. Indonesia kini memiliki jaringan jalan tol yang lebih luas dan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai ibu kota baru di Kalimantan untuk mengurangi beban di Jakarta. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Meskipun menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui berbagai program sosial seperti bantuan sosial atau bansos untuk warga miskin dan program dana desa. Yang keempat, peran internasional Indonesia yang meningkat. Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah G20 pada tahun 2022 adalah contoh nyata dari pengaruh diplomasi yang sukses di masa pemerintahannya.